padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Shalom, selamat pagi dimanapun saudara berada. Saya Peter Napitupulu mengucapkan selamat datang di acara Embun Pagi. Topik kita pagi ini, kasih dan penerimaan. Ada kisah, ibu memaafkan suami tetapi anak-anaknya justru menolaknya. Seorang ibu berusia lanjut dengan banyak anak. Suaminya meninggalkan keluarga ini untuk hidup bersama selingkuhan. Dan yang kemudian dikaruniai beberapa anak. Namun ketika suaminya mulai sakit-sakitan,
ia kembali kepada istrinya. Ibu ini menerima suaminya, namun beberapa di antara anak-anaknya justru menolak hingga sang ayah meninggal. Bagaimana jika kisah ini terjadi di kalangan kita? Ibrani 13 ayat 4 berkata, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan jangan kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah." Dengan berpegang kepada firman Tuhan ini, rasanya semua pasutri akan aman dan terhindar dari perselingkuhan. Tetapi bisa beberapa orang dengan alasan tertentu akhirnya melanggar firman ini dan tega mengingkari janji nikahnya dengan berselingkuh dengan orang lain. Seorang suami yang sempat berselingkuh untuk sementara waktu sih bisa saja merasa nyaman. Namun istri akan merasa terkhianati. Dan ketika istri terkhianati, dia terluka, kepahitan, benci, dan ada beberapa reaksi jika seorang istri terkhianati seperti itu. Bisa istri ikut-ikutan akhirnya selingkuh karena untuk balas dendam. Tapi itu akan justru menghancurkan keluarga dan justru membuat anak-anak juga memiliki masa depan yang kelam. Dan bisa juga seorang istri berupaya mempertahankan keutuhan keluarga. Ketika suaminya kembali, dia bisa saja menerima, tetapi dengan catatan ada tetap kebencian di dalam. Hal ini bisa membuat seorang istri merasa dirinya ketika diajak oleh sang suami melakukan percintaan, karena memang kepahitan sudah ada di dalam, dia pun tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Dan bisa juga seorang istri yang terkhianati seperti ini mengambil sikap bercerai saja. Tetapi firman Tuhan jelas berkata di dalam Matius pasal 19 ayat 6 dikatakan, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bisa juga seorang istri justru memberi pilihan kepada suaminya, dan ini berupa gertakan begitu loh. Dia akan berkata, kamu pilih yang mana? Saya atau dia? Hal seperti ini sebenarnya juga bukanlah solusi. Karena justru sang suami bisa memilih wanita lain. Istri yang bijak tentu bisa menguasai perasaan dalam kondisi seperti ini. Jika sang suami akhirnya kembali kepadanya, sementara kondisinya sudah tua, sakit-sakitan lagi, tidak produktif lagi, dan telah memiliki beberapa anak di luar sana dengan selingkuhannya, tentu hal ini tidak mudah bagi seorang istri untuk menerima begitu saja. Tetapi jika sang istri hanya menggunakan logika untung rugi, maka dia akan menutup hati, termasuk menutup pintu untuk suami semodel ini. Namun, jika seorang istri dapat mengingat bahwa ada kisah di dalam Lukas pasal 15, yaitu seorang anak
yang meninggalkan ayahnya dan hidup berpoya-poya. Awalnya sih perginya ganteng, banyak harta. Tetapi ketika udah habis uangnya di luar di sana, kondisinya kurus, mirip-mirip gembel lah begitu. Saat justru seperti itu kembali kepada bapaknya, ternyata bapaknya bisa menerima dia apa adanya. Ada kasih dan penerimaan. Karena Yesus pun telah mengampuni kita terlebih dahulu. Bersediakah para istri mengampuni suami yang telah mengecewakan? Jika mau pulih, memang tidak ada pilihan. Pilihan bijak adalah mengampuni. Dalam mengampuni, marilah kita mengingat bahwa di dalam hati kita ini ada kasih Tuhan. Kita mohonkan supaya Tuhan menyembuhkan hati kita. Dengan kasih itu, kita pun dapat akhirnya mengampuni suami kita. Dan dengan kasih itu juga, kita pun akhirnya bisa menerima suami kita dan melayaninya sampai maut yang memisahkan kita. Setidaknya dengan suami kita kembali, maka pernikahan kita bisa utuh kembali. Kendati sakit-sakitan, marilah kita layani sampai kepada akhir hidupnya. Bukankah hal ini telah kita nyatakan dalam janji nikah kita dulu, bahwa kita akan setia dalam situasi apapun hingga maut yang memisahkan kita. Para suami, jika ada yang seperti di dalam kisah ini, mari kita ingat Amsal 6 ayat 32 sampai 33. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Dan siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Jika pria sempat melakukan kesalahan seperti ini, bisa saja sekali lagi untuk sementara waktu dia merasa nyaman dengan selingkuhannya. Namun seperti yang dikatakan dalam ayat ini, sakitnya ada satu siksaan. Minimal siksaan itu karena dorongan hati nurani yang terus mengejar kita dan menganggap bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Siksa yang kita alami itu di awal adalah karena hati nurani yang menuduh kita. Dan kita telah mengingkari janji kita terhadap pasangan kita juga. Itu pun akan menuduh kita. Dan selanjutnya, karena kita memberikan contoh buruk kepada anak-anak kita, itu juga akan terus mengejar perasaan kita. Perasaan kita tersiksa bisa juga terjadi karena kita menganggap bahwa masyarakat telah memperbincangkan kita. Yang tadinya kita dapat melihat dan menatap teman, orang-orang lain dengan ketulusan, tapi kita sekarang karena ada perasaan bersalah sudah mulai tertunduk, tidak sanggup lagi menatap orang-orang lain. Seolah-olah semua komunitas dan orang yang pernah kita kenal memberikan label kepada kita bahwa kita ini adalah pria yang ingkar janji, yang menyanyiakan keluarga kita. Mungkin hati kita merasa kita telah melakukan dosa dan tidak layak lagi baik kepada Tuhan,
khususnya kepada keluarga kita. Tapi lihatlah dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jika ada perkataan atau sikap istri kita dulu yang kita anggap itu mengganjal kita dan itu yang membuat kita akhirnya pergi dari rumah kita dan berselingkuh, bolehkah saat ini kita datang kepada Tuhan dan kita ampuni istri kita, termasuk sikap dan perkataannya secara keseluruhan, karena kita pun sudah diampuni oleh Tuhan. Kembalilah kepada keluargamu. Untuk anak-anak, dengan perlakuan ayah seperti ini, bisa akhirnya kita menolaknya jika dia kembali, karena kita merasa marah dan akhirnya kita bisa memberontak dan ingin membalasnya. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Artinya kita pun bisa mengampuni ayah kita karena Tuhan pun sudah lebih dahulu mengampuni kita. Marilah kita memiliki kasih dan penerimaan. Karena dalam Efesus pasal 6 ayat 1-3, jika kita menghormati orang tua kita, ada berkat, kebahagiaan, dan panjang umur disediakan bagi kita. Sekali lagi, hal ini tidak mudah. Kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kesanggupan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu menyerahkan setiap wanita yang sempat dikecewakan oleh suaminya dan berselingkuh dengan wanita lain. Kami doakan supaya Tuhan memberi kesanggupan untuk dia dapat sembuh dan hatinya dipulihkan, sehingga dia bisa mengampuni, memaafkan, satu waktu bisa menerima suaminya. Dan kami doakan juga para pria yang sempat melakukan kesalahan, berselingkuh dengan wanita lain, dan dirinya merasa tidak layak. Para pria seperti ini kuatkanlah, supaya dia bisa datang kepada Tuhan dan ampuni dosanya. Dan kuatkan untuk kembali kepada keluarganya. Kami doakan anak-anak, kasih-Mu menyembuhkan semua anak-anak dari perasaan dendam, perasaan mau balas dendam. Sembuhkan mereka oleh kasih-Mu Tuhan. Buatlah kembali pulih keluarga-keluarga yang sempat konflik karena masalah yang terjadi di internal keluarga mereka. Terima kasih demi nama Yesus. Amin. Saudara, demikian acara kita di Embun Pagi pada kesempatan ini. Nantikan program Embun Pagi pada hari yang akan datang. Jika saudara merasa diberkati dengan acara ini, silakan di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya Peter Napitupulu mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam.